Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Anas di channel MA Tech. Kali ini kita akan bahas sebuah barang yang saya gunakan untuk rekam video saat ini, yaitu sebuah webcam tapi dia itu pintar dan canggih. Webcam tercanggih yang pernah saya coba sampai saat ini. Punya teknologi AI yang bisa mengikuti pergerakan kita, bisa zooming, dan juga bisa merekam hingga resolusi 4K. Perkenalkan, ini adalah OBS Bot Tiny 4K. Untuk harga saat video ini dibuat itu sekitar 3,5 jutaan, nggak bisa dibilang murah untuk sebuah webcam. Tapi semua kembali pada kualitas yang dibawanya. Ada harga, ada rupa. Oke, sebelumnya kita unboxing dulu. Untuk boxnya didominasi warna putih dan merah. Di depan ada tulisan OBS Bot, gambar si webcamnya, dan tulisan 4K. Kemudian bagian belakang di sini ada keterangan apa aja yang kita dapat dalam boxnya. Nah, di dalamnya ini masih ada box lagi warna merah ya, khas packaging barang premium. Di dalamnya kita dapat sebuah kotak tipis yang isinya buku panduan dan kartu garansi. Terus dapat sebuah storage bag. Nah, ini mantap ya. Jadi kalau kita bawa kemana-mana, perangkatnya itu nggak berantakan, jadi satu dalam bag ini. Di dalamnya di sini tersusun rapi ya, tiap partnya ada si webcamnya, terus ada dudukan webcamnya untuk kita taruh di atas layar laptop. Ada kabel daya Type A to DC, terus kabel USB Type C to Type C, dan terakhir dapat adapter Type C to Type A. Jadi kalau laptop kalian belum punya port Type C atau memang kalian menginginkan Type A sebagai colokan, ya pakai adapter ini. Karena kabel USB bawahnya tadi kan Type C to Type C. Desain webcam OBS Bot Tiny 4K ini tak seperti umumnya webcam lainnya ya, dimana desainnya itu lebih mirip ke gimbal stabilizer. Terbagi dalam 3 bagian, bagian bawah ada base, terus ada lengan dan lensa kamera. Bagian lengannya punya gimbal 2 axis untuk bisa melakukan panning dan tilting. Panning atau putaran kanan kiri sampai 150 derajat. Sedangkan untuk tilting atau atas bawah sampai 45 derajat. Di bagian depan terdapat tulisan OBS Bot dan 2 titik kecil tempat mikrofon di kanan kirinya. Terus di atasnya ada LED indikator status yang akan berubah warna sesuai dengan kondisinya. Kemudian di bagian belakang ada port Type DC in dan port USB Type C. Nah, kalau saya baca di buku panduan, jika kalian colokan ke komputer atau laptop yang udah USB 3.0, cukup pakai Type C aja. Tapi kalau masih pakai USB 2.0, disarankan pakai tambahan port DC in supaya daya yang masuk ke webcamnya itu lebih stabil. Kemudian di bagian bawah ada rubber yang melingkar supaya webcam ini stay di tempat, gak mudah geser kalau kita taruh di meja. Dan ada port ulir 1/4 inch untuk kita pasangkan ke tripod. Oh ya, di bagian bawah ini ada magnetnya ya. Jadi kalau kita pasangkan ke dudukan klip yang kita pasangkan di atas laptop tadi, langsung nempel kuat. Untuk spesifikasi teknis OBS Bot Tiny 4K ini diantaranya punya sensor kamera yang berukuran besar yaitu 1/2,8 inch. Bisa merekam video hingga resolusi 4K 30 fps atau kalau pengen lebih smooth lagi bisa pakai di resolusi Full HD 60 fps. Zoom sampai 4 kali, autofocus, dan fitur HDR. Nah, seperti ini untuk hasil perekaman video menggunakan OBS Bot Tiny 4K. Ini saya rekam di resolusi Full HD 30 fps dan menggunakan mic bawaannya. Untuk hasilnya, untuk ukuran webcam asli ini tuh cakep banget ya, bagus banget, warnanya itu akurat dan detailnya juga dapat. Kalau pengen detail yang lebih dapat lagi itu bisa saya di resolusi 4K, nanti kita coba. Asiknya karena di sini punya fitur AI auto tracking, itu bisa mengikuti kemana kita bergerak ya, misal kayak ini, ya sini. Dan ini pergerakannya itu juga smooth. Jadi serasa kita itu punya asisten tanpa nyuruh sana sini. Nah, di sini tuh ada 2 gestur yang untuk mengoperasikan. Pertama itu lock target. Kalau sekarang ini udah terlock posisinya. Nah, untuk mengunlock itu kita pakai gestur seperti ini. Nah, itu ditandai dengan LED berkedip warna biru. Nah, ini udah nggak mengikuti kita lagi. Nah, kita lock lagi. Oke, ini udah terlock ya. Dan posisinya itu harus di sini, jangan di depan kita
Kalau segini masih bisa sih. Nah, ini masih bisa ya. Oke. Nah, ini saya rekam di resolusi 4K 30 fps. Untuk gestur lainnya itu kita bisa melakukan zoom dengan cara gestur kayak ini. Zoom. Ini zoom secara default itu 2 kali. Bisa kita atur sampai 4 kali ya di pengaturan aplikasinya. Terus kita unzoom lagi. Asik. Dan memang untuk kualitas zoomnya ya ini sama seperti dengan smartphone kebanyakan karena menggunakan zoom digital, nggak seperti mirrorless ataupun DSLR itu menggunakan zoom optik. Tapi lumayan banget sih untuk ukuran webcam yang punya fitur kayak gini. Nah, ini untuk fitur SDR-nya belum kita nyalakan. Ini kita coba nyalakan fitur SDR, mantap banget. 4K SDR-nya juga bisa kita pakai. Nah, sepertinya perbedaannya. Kita coba membelakangi itu jendela, karena di luar sana itu ya agak silau. Bedanya itu kayak gini. Mantap. Nah, ini untuk resolusi Full HD 60 fps. Ini harusnya lebih smooth ya. Cuma untuk detailnya itu nggak sedetail di 30 fps. Coba kita gerakan tangan kayak gini. Nah, memang akurat banget sih ya dan cepet banget untuk ngelock target kayak gini aja. Nah, ini udah gesturnya itu udah terdeteksi. Ini cocok banget ya buat narasumber saat memberi materi atau juga kalian yang jualan online, semisal nunjukin sebuah barang. Nah, kita contohkan ya. Kita pakai gestur kayak ini. Ya, kita tunjukkan sebuah barang. Kita unzoom lagi. Dan ini memang gegas banget ya untuk gesturnya. Itu sangat-sangat akurat mendeteksi gerakan kita. Oke, sekarang kita lihat di aplikasi OBS Botinicam yang ada di PC untuk mengeksplor fitur-fiturnya itu lebih jauh. Jadi tampilan aplikasinya itu seperti ini ya secara default. Setelah kita buka, di sini kita bisa mengatur manual atau mengontrol manual tanpa menggunakan gestur seperti eye tracking. Ini untuk mengunlock dan lock target. Terus bisa zooming juga secara manual ini sampai 4 kali. Kembalikan lagi. Terus sleep untuk menidurkan atau membobokkan webcamnya. Terus di sini juga ada gimbal control. Ini bisa kita arahkan menggunakan joystick kayak gini. Dan juga preset position. Nah, ini posisi apa aja yang udah kita atur, tinggal kita simpan di sini. Di sini ada 3 space. Terus kita masuk ke setelan. Nah, di sini ada auto sleep, tinggal kita atur aja mau berapa detik, dari 30 detik sampai 10 menit. Terus ini untuk menonaktifkan gestur seperti gestur lock target dan juga zoom. Ini bisa kita nonaktifkan ya. Terus gestur control zoom factor. Ini tingkat kedalaman zoomnya. Secara default itu 2 kali, mentoknya 4 kali ya. Ini kalau kita pakai gestur yang udah kita coba tadi. Terus tracking mode. Nah, secara default ini ada di mode standard mode. Kalau standard mode ini ya kayak ini ya. Itu berimbang antara atas dan bawah. Terus hetero mode. Nah, ini akan menyisakan ruang yang lebih lebar di atas kepala kita. Di mode ini cocoknya untuk meeting online semacam Zoom dan lain-lain. Dan yang terakhir ini adalah motion mode. Nah, ini akan berusaha mengambil objek secara keseluruhan ya. Ini di atas mentok kayak gini. Ini cocoknya memang untuk jarak jauh. Nah, ini untuk motion mode-nya. Bedanya kalau dengan standar mode, bukan untuk standar mode tengah-tengah, mengambil area bawah sampai ke badan aja. Kali ini sampai ke kaki. Berusaha mengambil objek itu seluruh tubuh sampai batas bawah. Cuma di sini untuk kakinya nggak kesorot ya, karena view angle-nya itu nggak dapat. Posisi saya itu kurang jauh. Memang cocoknya untuk jarak jauh. Dan di mode ini cocok banget untuk dancer atau juga pemandu senam. Karena untuk trackingnya itu lebih cepat, pergerakannya itu lebih cepat. Ayo lari. Nah, ini lebih cepat ya.
Nah, di sini untuk screen mode itu ada pilihan portrait. Nah, seperti ini untuk video portraitnya. Ini cocok banget kalau kita gunakan untuk ngebuat konten di short video, reels, atau juga jualan online di Shopee atau juga TikTok dan lain-lain. Pokoknya video yang posisinya itu portrait kayak gini. Terus ada menu kamera setting. Ini bisa kita nyalakan video SDR. Kita coba nyalakan. Nah, perbedaannya itu kayak gini. Kita coba matikan lagi. Terus ini ada pengaturan fokus. Secara default ini akan fokus ke wajah ya. Pilihan lain ada global atau otomatis. Ini kalau kita pakai objek kayak gini, ini akan, nah ini tetap fokus ke wajah kita. Kita coba ganti ke global. Ini kita matiin dulu lah untuk fitur lock target supaya nggak gerak-gerak. Masuk ke kamera setting, kita pakai global, kita coba untuk fokusnya. Nah, ini mantap ya, bisa fokus jarak sedekat kayak gini. Dan di sini juga bisa manual fokus. Nah, ini akan blur, mengambil fokus yang paling dekat. Nah, dekatnya itu segini. Nah, ini masih bisa fokus. Mantap ya. Kita balikkan lagi. Lainnya ada pengaturan exposure, terus juga anti flicker dan juga pengaturan kontras dan saturasi. Terus menu lain noise reduction ini secara default udah aktif ya. Ini harusnya kalau kita nyalakan ini akan mengurangi kebisingan. Terus global hotkeys. Nah, ini kalau kita gunakan shortcut menggunakan semisal pakai keyboard yang ada di laptop, tinggal kita atur aja. Terus juga bisa kita nyalakan remote control. Sayangnya untuk remote controlnya ini dijual terpisah ya, harus kita beli sendiri, nggak ada dalam paket penjualannya. Untuk bahasa seperti ini nggak ada bahasa Indonesia, dan di menu lainnya ada update manual dan lain-lain. OBS buat Tiny Cam 4K, sebuah webcam yang pintar banget ya. Jujur ini adalah webcam tercanggih dan terbaik yang pernah saya coba. Memang sesuai sih dengan harganya, memang cukup mahal, 3,5 jutaan. Tapi sebanding dengan fitur-fitur yang dibawanya, nggak akan kita temui di webcam lain. Di antaranya yaitu punya resolusi 4K, resolusi yang tinggi banget. Sebenarnya kalau untuk penggunaan webcam itu resolusi Full HD aja itu udah sangat cukup. Terus juga bisa zoom. Dan yang paling mantap adalah AI auto tracking. Ada gimbal stabilizer. Jadi serasa kita itu punya asisten, nggak usah nyuruh sana sini, ini otomatis mengikuti kita. Oke, itu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Untuk kalian yang punya pertanyaan silahkan tambahkan di kolom komentar. Klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.